adik wayah periksa, bapak nggak punya uang. Mas, duitnya telas. Aku duwe ali-ali didol apa-apa ya. Tenan, adol ali-ali itu mbak. Habis buat obat adik. Eliza, begitulah bayi cantik ini disapa. Sekilas tubuh mungilnya tampak wajar, layaknya bayi kebanyakan. Namun, lihatlah lebih dekat. Rasa perih karena luka-luka ini harus ia tanggung di usia yang masih sangat muda. Eliza Lailia Rahma, putri ketiga pasangan Alimatun Munadhiroh dan Muhammad Munir ini mengalami kelainan kulit sejak lahir. Awalnya seperti ini kak, merah, bermerah nanti terus timbul lepuhan. Ini baru mecah tadi malam. Asalnya kecil sak titik ngoten niku. Jadi DL ini dari lahir sampai sekarang umur 11 bulan, setiap hari pasti luka ya? Setiap hari pasti luka, nggak luka, mesti luka. Tangan, kaki, perut kemarin loh kak sini. Oh ini bekas lukanya? Nggih, bekas luka ya. Di umur sekitar 6 bulanan itu ya Allah, itu parah sekali sampai wajah sini aja seperti kena air panas, kena minyak itu loh, minyak goreng itu loh. Segala daya dan upaya sudah dilakukan Alim dan Munir. Berganti dokter dari puskesmas hingga rumah sakit sudah mereka jalani. Apa daya, kondisi Eliza belum kunjung membaik. Kini 5 bulan sudah Eliza berhenti menjalani pengobatan. Keterbatasan biaya dan ketiadaan BPJS masih menjadi kendala utama. Mbak Alim, kalau misalnya untuk berobat gitu, sekali berobat tuh bisa habis berapa banyak Mbak? Dan obat-obatnya adik? Obat adik. Bisa habis berapa banyak gitu? Kalau berobat di RSUD Prodeti niku sangunnya 700 ribuan niku lho kak. 700 ribu nak sekali datang. Penghasilannya bapak anak di Lombok kayak nggih, Lombok kerian cuma serabutan enggak. Mboten enten ngeten loh, gaji bulanan enggak ada. Kadang kalau pas adik wayah periksa, bapak nggak punya uang. Mas, duitnya telas. Aku duwe ali-ali didol apa-apa ya. Tenan, adol ali-ali itu mbak. Habis buat obat adik. Pulang nggak punya uang. Ya Allah. Bahkan jajan maem siang boten sampai. Dalam pemeriksaan terakhir, Eliza didiagnosis mengidap epidermolysis bullosa. Penyakit ini merupakan kelainan genetik langka yang membuat lapisan kulit menjadi sangat rapuh. Gejala spesifiknya adalah lapisan kulit yang melepuh sebagai reaksi jika terjadi gesekan, terkena hawa panas, atau trauma lain. Kondisi ini terus berulang dan pengobatan yang dilakukan pun sebatas untuk meredakan gejala. Ali menuturkan, kelainan kulit ini ternyata juga berdampak pada tumbuh kembang Eliza. Tak seperti bayi 11 bulan lainnya, saat ini berat badan Eliza jauh di bawah normal. Bagi Munir yang hanya seorang buruh serabutan, menghidupi keluarga dengan beban biaya pengobatan Eliza yang besar tentu sangat berat. Penghasilan yang ia dapat dari mengurus kambing orang lain, membersihkan masjid, atau menjadi kuli kayu panggilan
jelas tak seberapa. Ia berharap ada tangan-tangan mulia yang tergerak berbuat baik untuk meringankan bebannya. Ya nangis ya Allah, seandainya iku wong tua rasane kaya apa. Padahal sampean ki jek cilik kok ngene ngono. Ya mudah-mudahan ki cilike wae engko gedene dadi normal kaya layaknya umur anak saumuran sampean. Muga-muga entuk solusi, untuk jalan keluar. Gak seperti ini lagi kula ngoten. Tak ada seorang manusia pun yang luput dari ujian. Bagi Alim dan Munir, hanya doa dan ikhtiar yang menjadi perajut harapan. Dan Eliza, bayi mungil ini, tentu menanti uluran tangan. Ya mepet ya kadang ada kadang enggak, tapi seringnya itu enggak ada. Tapi alhamdulillah walaupun enggak ada itu pinjam-pinjam dikasih gitu kadang, walaupun akunya nanti ngasihnya ditunda. Tak terasa, 1 bulan berlalu. Tim berbuat baik kembali berkesempatan untuk menjenguk sosok mungil ini. Eliza, anak cantik dan soleha. Eliza. Jauh dari hiruk pikuk kota, Desa Kalimaro di sudut Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ini masih menyambut kami dengan hangat. Tentu saja yang istimewa adalah melihat perkembangan Eliza. Selang nasogastrik terpasang di wajahnya yang mungil. Pemasangan selang nasogastrik atau biasa disebut NGT, nasogastric tube ini dilakukan untuk membantu memasukkan makanan dan obat-obatan ke lambung melalui hidung. Untuk kasus Eliza, hal ini penting dilakukan untuk mengejar dan memenuhi kebutuhan gizinya. Tubuh Eliza kini pun semakin berisi. Raut wajahnya yang ceria turut pula membesarkan hati. Dan hari ini ada kunjungan dari puskesmas setempat untuk memantau kondisi Eliza. Ini karena sakitnya atau karena kondisi apa ya Mbak? Atau karena nutrisinya juga nggak terserap dengan baik atau seperti apa? Kalau untuk Dede Eliza di sini kan juga ada penyakit nyerta Mbak. Jadi di situ nutrisinya juga walaupun masuknya tuh banyak, tapi karena di situ ada penyakit nyerta itu juga merupakan kendala juga. Di situ juga ada penyakit autoimun ya Mbak ya. Kalau untuk autoimun itu kan ada kesulitan menelan ya. Di situ pastilah ada untuk kekurangan gizinya. Perjalanan Alim dan Munir mengurus Eliza belakangan ini layaknya roller coaster. Saat ini, lepuhan dan luka baru di tubuh Eliza justru semakin banyak. Kalau ngelihat lukanya agak sedikit lebih banyak ya dibandingkan waktu pertama kali kami kesini gitu. Nggih, ini kok kami yo cenderung bersih ya Kak ya. Cuma beberapa tok ya. Kok akhir-akhir ini kok yo tambah niki melepuhnya ya Kak ya. Di kaki. Niki baru sekali di telapak kaki niki. Sementara ini Munir dan Alim bisa sedikit bernapas lega. Pembiayaan pengobatan Eliza untuk sementara akan ditanggung Bansos. Namun tentu saja kasus Eliza yang kompleks membutuhkan penanganan panjang dengan biaya yang tidak sedikit. Keuangannya Mas Munir sekarang itu gimana?
mepet? Ya mepet ya kadang ada kadang enggak. Tapi seringnya itu enggak ada. Tapi alhamdulillah walaupun enggak ada itu pinjam-pinjam dikasih gitu kadang, walaupun akunya nanti ngasihnya ditunda. Munir dan keluarga kini hidup dari penghasilannya sebagai buruh ternak dan kuli kayu panggilan. Berapapun rupiah yang ia dapatkan, selalu ia terima dengan penuh syukur. Uang Rp35.000 upah memotong kayu hari ini sudah cukup membuatnya tersenyum. Pas ulang tahun ya pengennya bikin seneng gitu lah. Tadi kan dapat upah itu anakku kayaknya udah pengen pakai sepatu, dapat gajian 35 ya, terus saya bawa ke pasar kebetulan malah dapat. Nah, saya kira itu wah, kurang uang 35 saya belanjakan sepatu malah masih 5.000, katanya sepatunya 35 tapi saya taruh 5.000 malah dikasih. Ya alhamdulillah saya punya sisa 5.000 bisa buat beli apa ya, jajanan buat kakaknya. Rezeki tak selalu soal uang. Bagi Munir, rezeki juga berarti senyuman anak dan istri yang membuat hati terasa lapang. Selamat ulang tahun di tinggi diparingi Bapak. Masya Allah. Sehat ya, sehat. Doanya apa, Bapak? Makasih, Bapak. Harapannya Bapak ki adik ki ya lekas sembuh. Hari ini terasa istimewa. 20 November, putri kecil Alim dan Munir bertambah usia. Eliza kini menginjak usia 1 tahun. Meski sejak lahir Eliza mengalami kondisi yang sulit, Alim bersyukur gadis kecilnya mampu bertahan sejauh ini. Ini kan pas hari ini ulang tahunnya adik Eliza, Kak. Alhamdulillah. Pas banget hari ini. Oke, adik Eliza 20? hari ini 20 November. 20 November. Adik Eliza Masya umur Allah. 1 tahun. Kok nangis? Alhamdulillah, Kenapa? Kak. Nggak terasa dulu, Kak. Baru kemarin aku mengandung dengan, ya Allah, adik Eliza melahirkan. Habis lahiran adik sakit-sakitan. Sampai sekarang alhamdulillah adik umur 1 tahun. Allah memberikan kesehatan, panjang umur. Walaupun dengan adik sakitnya seperti ini. Kita tujuannya nanti ikhtiar dan berdoa, mudah-mudahan tahun-tahun ke depan bisa kita rayakan bersama lagi ya, Mbak. Amin, amin. Semangat ya. Senampan nasi putih dengan sayur dan lauk sederhana menjadi pelengkap kebersamaan kami siang ini. Berjuta doa dipanjatkan keluarga terdekat untuk Eliza agar ia segera pulih dan kelak kuat menapaki masa depan. Terus kok, doain kok, lagi kok. Waras. Amin. Birahmatillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat ulang tahun di tinggi diparingi Bapak. Masya Allah. Sehat ya. Sepasang sepatu mungil hasil jerih payah Munir ini menjadi kado manis sekaligus pengharapan untuk Eliza. Harapan yang tak muluk-muluk. Semoga Eliza segera melangkahkan kakinya untuk pertama kali. Kenapa hadiahnya sepatu? Lucu banget, Masya Allah. Apa Mbak? Kenapa Mbak? Adik
mulai latihan niku Kak. Jalan. Titah. Selama ini kan adik cuma nek pakai kaos kaki tok niku. Dereng gak ada sepatu. Ngono, tumbas ke sepatu mawon apa Pak? Ngoten. Sepekan setelah dirawat di rumah sakit, kondisi lepuh dan luka di tubuh Eliza justru terlihat semakin banyak. Munculnya lepuh dan luka-luka baru di sekujur tubuh Eliza membuat Alim cemas. Tak ada pilihan, ia dan suami harus bergegas memeriksakan kondisi Eliza ke kota. Berbekal motor pinjaman milik tetangga, pasangan ini membawa Eliza menempuh perjalanan lebih dari 30 km. Butuh waktu 1,5 jam bagi mereka untuk tiba di rumah sakit. Dokter spesialis anak menjadi tujuan pertama. Kepada tim berbuat baik, dokter juga berujar, Eliza tetap harus menggunakan selang nasogastrik untuk sementara waktu agar berat badannya terus naik. Alhamdulillah ya Pak ya, kita kan rawat adik waktu itu pertama memang dengan gangguan gizi ya, kita plotkan dia ada di gizi kurang tapi dengan masuknya udah stunting ya, jadi memang sudah mungkin dalam jangka waktu lama asupan kurang. Nah, tumbuh kejar ya, sangat ini karena usianya kan masih di bawah 2 tahun ya. Nah itu yang kita lakukan di sini. Kami bergegas ke pemeriksaan berikutnya. Sama halnya dengan pemeriksaan sebelumnya, dokter spesialis kulit yang menangani Eliza kali ini memastikan kelainan kulit yang diderita Eliza bersumber pada penyakit autoimun. Untuk memastikan diagnosis yang tepat, Eliza perlu dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Hingga saat ini, belum ada obat untuk mengatasi penyakit ini. Fokus perawatan bagi Eliza sebatas mengurangi gejala yang muncul. Dokter menjelaskan, harapan sembuh bagi gadis kecil ini juga sangat besar. Prosesnya bagus. Oh, prognosisnya bagus. Asalkan itu tadi kontrol teratur, jaga supaya kulitnya yang lepuh dan yang terbuka itu nggak terkena infeksi dari luar. Justru yang paling bahaya kalau infeksi. Saat nanti dia udah dewasa, kulitnya kan semakin ini juga utuh kan, maksudnya semakin sempurna, bisa membaik. Perjalanan Eliza mungkin akan panjang dan berliku, namun dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa bersama mereka, selalu ada kekuatan di setiap masa-masa sulit. Bagi Munir, bekerja sebagai pembersih masjid justru membawa banyak hikmah. Sang istri yang juga penghafal Quran sejak belia menjadi pendukungnya di saat jiwa mulai lemah. Ya membawa ketenangan hidup aku, walaupun anakku seperti itu, tapi kalau saya itu larinya ke masjid itu hatinya tetap tenangan, nggak gimana ya, nggak bikin stres gitulah. Perjalanan kesembuhan Eliza masih tampak remang di mata Alim dan Munir. Dengan segala keterbatasan, pasangan ini sadar akan sangat sulit bagi mereka untuk memberikan pengobatan terbaik bagi Eliza. Asa Munir sederhana. Sebagai kepala keluarga, ia berharap bisa memiliki bekal untuk menghidupi keluarganya. Punya anak tiga masih kecil-kecil ya, pengennya itu pengen punya bekal, entah itu kan aku punya keinginan ya, pengennya itu ya punya bekal ya, nernak tapi punya sendiri gitu kalau bisa gitu.